Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak dengan Ibu di pelajaran matematika pertemuan kedua. Pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di sini ada judulnya diskriminan dan jenis akar persamaan kuadrat. Diskriminan atau simbolnya D besar adalah D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Ya, Ibu ulangi rumus diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Nah, diskriminan dapat menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat, yaitu yang pertama, jika D-nya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar yang real yang berlainan. Nah, poin A, jika D-nya berbentuk kuadrat sempurna, maka kedua akarnya rasional. Poin B-nya, jika D tidak berbentuk kuadrat sempurna, maka kedua akarnya irasional. Nah, untuk contoh yang poin A, misalkan ada persamaan kuadrat x kuadrat tambah 2x min 3 sama dengan 0. Nah, kalian tentukan nilai diskriminannya dengan rumus yang tadi, b kuadrat kurang 4 kali a kali c. Nah, sebelum masukkan ke rumus, kalian tentukan dulu nilai a, b, dan c-nya dari persamaan tersebut, ya. Nah, nilai A-nya adalah koefisien dari X pangkat 2, yaitu 1, dan nilai B, koefisien dari X, yaitu 2, dan C-nya adalah negatif 3. Nah, kita masukkan, nah ini hasilnya. B-nya 2 pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya negatif 3. Maka hasilnya 2 pangkat 2 hasilnya 4. Min 4 kali 1 kali min 3 hasilnya adalah plus 12. Nah, kita jumlahkan hasilnya menjadi 16. Nah, itu nilai diskriminannya adalah 16. Dan D-nya adalah lebih dari 0. Nah, maka nanti kedua akarnya berlainan. Nah, itu untuk contoh pertama. Nah, sekarang pembuktiannya. Kita lihat. Ini persamaannya. Nah, ini dengan cara difaktorkan ya. X kuadrat tambah 2x min 3 sama dengan 0. Di sini faktor-faktornya ada x tambah 3 dikali x min 1 ya, sama dengan 0. Nah, ini 3 dan 1 didapat dari kalau dikalikan menghasilkan negatif 3 dan kalau dijumlah menghasilkan plus 2. Nah, untuk mencari faktor dari 3 yaitu 3 kali 1, tidak ada faktor lain lagi. Nah, untuk nilai plus minnya di sini kalau dikalikan menghasilkan negatif, kalau dijumlah menghasilkan positif. Berarti kita simpan di sini plus 3 dan negatif 1 ya. Nah, setelah itu faktor pertama adalah x sama dengan negatif 3. Dan faktor kedua adalah X sama dengan 1. Nah, di sini yang disebut dengan kedua akarnya berlainan. Ya. Nah, di sini negatif 3 dan 1. Nah, itu yang dimaksud dengan berlainan. Lanjut ke contoh yang nomor B. Jika D tidak berbentuk kuadrat sempurna, maka kedua akarnya irasional. Ya. Nah, ini persamaannya, x kuadrat tambah 2x min 5 sama dengan 0. Ini rumus diskriminan, masukkan. B-nya adalah 2, dikurang 4, A-nya adalah 1, dan C-nya adalah negatif 5. Ya, kita kalikan hasilnya 4 dari 2 pangkat 2, min 4 kali 1 kali negatif 5 hasilnya plus 20 ya. Karena negatif 4 kali negatif 5 adalah positif 20. Nah, hasilnya 24. Maka nilai D-nya 24 lebih dari 0.
24 lebih dari 0 di sini tidak berbentuk kuadrat sempurna untuk persamaan kuadratnya. Nah, maka kedua akarnya irasional. Pembuktiannya. Nah, di sini Ibu gunakan rumus ABC ya untuk mencari akar-akarnya. Rumus ABC itu rumusnya min B plus minus akar dari 2 pangkat 2 min 4 kali 1 kali A kali C ya. Tinggal masukkan saja angkanya dibagi 2 kali A. Maka negatif 2 plus minus 4 tambah 20 dibagi 2 hasil dari operasi angka-angka di atas. Nah, lalu min 2 plus minus akar 24 dibagi 2. Nah, ini untuk X1, X2 nya min 2 plus minus 2 akar 6 dibagi 2. Dan hasilnya adalah penyederhanaannya 2 dikali negatif 1 plus minus akar 6 ya, dibagi 2. Nah, akar yang pertama di sini ada min 1 plus minus akar 6 itu untuk X yang pertama, atau X yang kedua adalah min 1 min akar 6. Nah, di sini yang disebut dengan akar-akarnya irasional ya. Nah, itu untuk contoh kedua. Kita lanjut ke poin kedua. Jika diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar yang sama atau akar kembar. Kita lihat contohnya. Persamaan kuadratnya 1/4 X kuadrat tambah 2X tambah 4 sama dengan 0. Nah, rumusnya B kuadrat min 4 kali A kali C. Masukkan nilai A, B, dan C-nya. Maka hasilnya adalah 4 kurang 4 ya. 4 dari 2 pangkat 2 dan min 4 dari min 4 kali 1 min 4 min 4 bagi 4 min 1 min 1 kali 4 hasilnya min 4. Nah, hasilnya ternyata 0. Nah, maka diskriminannya sama dengan 0. Nah, kedua akarnya adalah kembar. Nah, kita buktikan. Nah, ini persamaannya dikali 4. Kenapa dikali 4? Karena di sini ada penyebutnya 4 ya. Kalau penyebutnya 5, tentunya di sini juga dikali 5. Semua kalikan dengan 4. Nah, ini hasilnya. X kuadrat tambah 8X tambah 16 sama dengan 0 setelah dikali 4. Nah, kita faktorkan lagi. Yang menghasilkan 16 kalau dikali dan kalau dijumlah hasilnya plus 8. Nah, jadi faktornya X tambah 4 dikali X tambah 4 sama dengan 0. Jadi akar-akarnya adalah X1 sama dengan min 4 atau X2 sama dengan min 4. Nah, di sini disebut dengan akar kembar. Ya, itu jika D-nya sama dengan 0. Lanjut lagi. Terakhir di sini jika D kurang dari 0. Maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real atau kedua akarnya tidak real atau imajiner. Contohnya 2X kuadrat tambah 4X tambah 3 sama dengan 0. Rumusnya, masukkan nilai A, B, C-nya. Nah, hasilnya adalah negatif 8 ya. Diskriminannya berarti kurang dari 0, yaitu min 8. Nah, karena diskriminannya min 8 kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai akar-akar real ya, atau akar-akarnya imajiner. Nah, kita masukkan lagi ke rumus ABC-nya. Min B plus minus akar dari B kuadrat min 4 kali A kali C dibagi 2 kali A. Nah, ini hasilnya min 4 plus minus akar dari 16 kurang 24 dibagi 4. Maka hasilnya min 4 plus akar min 8 dibagi 4. Dan X2-nya min 4 min akar min 8 dibagi 4.
Jadi akar-akarnya adalah X1 min 4 tambah akar min 8 dibagi 4, atau X2 nya min 4 min akar min 8 dibagi 4. Nah itu untuk akar-akar imajinernya untuk D yang kurang dari 0. Nah itu materinya. Kita lanjut ke latihan soal ya. Tanpa menentukan akarnya, tentukan jenis persamaan kuadrat berikut. Ya, Ibu kasih 2 contoh soalnya. Kalian kerjakan dengan menggunakan rumus diskriminan yang B kuadrat min 4 kali A kali C. Nah itu saja untuk latihan soalnya. Ya, materi untuk pertemuan 2 kali ini Ibu cukupkan sekian, dan tetap semangat belajar, mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu ya, karena Ibu di sini mengambil nilai rapot dari tugas-tugas harian ya. Yang paling besar yang menentukan adalah tugas-tugas harian selain dari UTS dan PAS nantinya. Dan kalian tetap menjaga protokol kesehatan ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Ibu cukupkan untuk pertemuan kedua kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.